Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya untuk sore hari ini. Dan tentunya saya akan juga menyampaikan jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam ini. Pengaruhnya seperti apa terhadap indeks dolar, dan nanti kita akan membahas juga kondisi indeks dolar sampai dengan saat ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat dan kita mulai, dan tentunya kita akan membahas secara langsung jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini ya, tanggal 5 Desember, di sini ada pukul 22.00. Dari dua data ini adalah high impact ya. Yang pertama ada ISM Service PMI. Ini juga merupakan data ekonomi yang berpengaruh cukup besar ya untuk pergerakan sebuah market, khususnya indeks dolar akan terjadi volatile. Kalau kita lihat dari datanya, di sini ada preview sebesar 51,8% ya data sebelumnya, dan forecastnya 52,2%. Ada kenaikan angka dari 51,8% ke 52,2%. Dan jika mana actualnya sesuai dengan forecast, maka di sini akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri. Tapi kalau nanti angkanya di bawah previous, di bawah 51,8%, akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Secara keseluruhan, prediksi data yang masuk sebesar 52,2% bisa menunjukkan angka positif ya terhadap indeks dolar jika mana actualnya sesuai dengan forecast. Itu yang pertama mengenai data ISM Service PMI. Kemudian JOLTS Job Opening di sini dari datanya 9,55 juta ya, dan forecastnya data yang masuk sebesar 9,31 juta. Dan ada penurunan angka dari previous ke forecast, maka jika mana actualnya sesuai dengan forecast akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di atas previous, di atas 9,55 juta ya, maka di situ menunjukkan angka positif terhadap indeks dolar. Tapi untuk saat ini data JOLTS Job Opening diprediksikan akan ada penurunan angka ya dari previousnya 9,55 ke 91,31, dari 9,31, dan jika mana actualnya sesuai dengan forecast ya tentunya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Jadi dari dua informasi ini dua-duanya berbanding ya, terbalik, artinya ada 50-50, yang satu menunjukkan positif terhadap indeks dolar, yang satu lagi di JOLTS Job Opening menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Ini prediksinya seperti itu. Dan nanti kita lihat aktualnya apakah dua-duanya menunjukkan positif ataupun negatif sesuai dengan forecast ataupun tidaknya. Insya Allah nanti saya akan update. Tapi secara keseluruhan, kalau saya melihat dari kondisi indeks dolar saat ini memang terakhir ya, tadi saya lihat itu berada dalam area yang memungkinkan dia akan turun ataupun bullish, dalam artian masih berada dalam area konsolidasinya. Seperti apa perkembangannya coba kita cek ya, sesuai tidak ada dengan data yang rilis malam ini. Karena kalau dua-duanya ini menunjukkan angka 50-50, yang satu menunjukkan bullish, yang satu menunjukkan bearish ya, atau melemah ataupun menguat, maka pergerakannya tidak akan bergerak, artinya tidak volatilenya akan bergerak cukup konsolidasi sekali gitu. Intinya tidak akan bergerak cukup volatile. Itu sih gambarannya. Tapi kalau nanti dua-duanya menunjukkan angka yang positif ya, indeks dolar akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Oke, sekarang kita akan coba cek untuk indeks dolar ya sore hari ini. Langsung aja kita lihat, check it out. Oke, untuk indeks dolar ya, kita lihat di time frame 4 jam. Tadi saya sempat bahas ya untuk indeks dolar ini sendiri. Yang pertama, harga saat ini tuh berada dalam area candle inset bar-nya ini ya di time frame 4 jam. Dan beberapa candle berjalan setelahnya candle impulsif bullish ini masih di dalam range area yang berkisaran antara 103.85 dan posisi 103.44. Belum berubah atau belum keluar daripada jalur area strong high dan strong low-nya, masih bergerak berkisaran. Makanya di sini saya tandain dua informasi. Kalau posisinya sore hari ini dia bergerak impulsif bearish gitu ya, close di bawah 103.44, maka menurut saya disinilah potensi akan terjadinya penurunan kembali terhadap indeks dolar itu sendiri, karena trennya ini masih dalam tren bearish selama 104.21 tidak terjadi breakout. Itu yang menjadikan catatan utama. Tapi kalau malam ini ternyata berhasil breakout di atas 103.85
Di sini menunjukkan aktivitas bullish kembali. Tentunya kalau posisi candle time frame 1 jam berhasil breakout close di atas 104.21, maka di situ indeks dolar akan kembali lagi bullish. Karena masih ingat ya, yang pernah saya sampaikan, indeks dolar ini masih memiliki gap yang belum tertutup ya di posisi ini. Ini adalah gapnya ya, dari tanggal 2 November ya sampai dengan posisi saat ini belum terjadi penutupan gap dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Makanya ketika dia bergerak breakout atau menunjukkan intensitas bullish yang sangat kuat, kemudian berhasil breakout daripada key resistennya, maka di situ menunjukkan aktivitas bullish itu bisa terjadi gitu. Itu posisinya. Tapi secara news memang dari data ekonomi yang hari ini ya, itu menggambarkan dua informasi yang satu menunjukkan penguatan dan yang satu menunjukkan pelemahan. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa, sebesar apa dari market tersebut menunjukkan aktivitas yang sangat volatile di indeks dolar. Tapi kalau secara teknikal memang posisinya masih bullish untuk koreksi ya, dengan catatan selama 104.21 tidak terjadi breakout. Itu catatannya, oke? Tapi kalau hari ini dia bergerak break di strong low-nya 103.44 dan keluar daripada jalur trendline, ya maka menunjukkan aktivitas ini akan bergerak bearish kembali, memungkinkan akan terjadi breakout structure sekali lagi di posisi ini. Itu gambarannya. Jadi sudah saya tarik ya trendline yang warna putih ini, dan sekarang masih konsolidasi di area trendline. Tapi memang ini batasannya sih ya, contohnya seperti ini. Pergerakan ini kan juga sama ya, berada dalam area trendline, tapi dia breakout area strong low-nya di posisi ini dan melanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Dan apakah ini akan mengulang kembali dengan saya batasin trendline bawah? Kalau di break ya maka tentunya dia akan bergerak turun yang cukup signifikan. Dan di sini juga ada order block time frame 1 jam ya di area demand. Kalau ini di breakout ya breakout order block, maka dia bisa menunjukkan aktivitas bearish yang sangat kuat. Oke? Jadi ini perkembangannya untuk indeks dolar itu sendiri ya. Dan sekarang kita akan coba membahas ya review sore untuk XAUUSD sore hari ini. Check it out. Oke, untuk XAUUSD di time frame 4 jam saya belum merubah daripada plan yang saya sampaikan ya tadi pagi. Artinya market masih berada dalam candle inside bar, belum ada perubahan yang cukup signifikan ya. Batas atas masih sama di 2057.54 dan trennya sudah kembali lagi tren bearish secara time frame 1 jam ya. Di time frame 4 jam ini pengaruh daripada candle impulsif ini masih sangat kuat. Tentunya ini kan baru terjadi perubahan tren ya, yang awalnya bullish menjadi bearish karena batas bawah area 2031.05 yang menjadikan key supportnya sudah di breakout. Maka dengan adanya ini market akan memiliki kecenderungan bearish. Tapi saya menunggu ini bergerak bullish untuk koreksi dulu ya, artinya mencari titik lower high sebelum dia bergerak turun lebih jauh gitu. Jadi makanya saya akan standby kurang lebih di area di posisi ini ya, di 2067 ataupun di 2000 berkisaran ya, di area yang berada dalam posisi area ini. Tapi nanti coba kita cek ya di time frame 1 jam. Dan kalau ada pertanyaan apakah mungkin sampai dengan area tersebut, ya kalau posisinya indeks dolarnya itu kembali lagi melemah, memungkinkan XAUUSD membentuk wave ABC ya, dan berlanjut bergerak naik gitu. Itu gambarannya gitu. Jadi polanya bisa seperti ini, correction wave ya, ini kan impulsif bearish dan sekarang kan menunjukkan correction wave ya, biasanya membentuk wave ABC gitu. Jadi seperti ini ya, correction wave ABC baru dia bergerak turun kembali. Artinya pola menunjukkan atau pencarian posisi lower high baru dia akan turun. Dan area yang wajib dipantau ya posisinya ini di 2029.20, 2067.44 ya, atau area zona sell sampai 2082. Ini yang posisinya harus dipantau di level tersebut. Jadi gambarannya planningnya masih sama karena candlenya masih berada dalam area inside bar dan membentuk candle kecil-kecil ya. Artinya ada area compression terjadi saat ini. Dan nanti kita lihat di sesi Amerika apakah keluar daripada area inside bar. Kalau posisinya keluar daripada 2020.03 yang menjadikan strong support di posisi hari kemarin, maka menunjukkan aktivitas bearish itu terjadi kembali. Oke.
Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini, perkembangan daripada XAUUSD. Kecenderungannya masih konsolidasi, belum ada peluang yang cukup signifikan. Jadi silakan teman-teman tonton videonya dari awal sampai dengan akhir ya, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak diikutin. Oke, thank you buat semuanya atas supportnya terhadap channel Zona Forex. Semoga semakin berkembang dan bisa membantu teman-teman dalam memberikan informasi secara up to date. Thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.